satu penghormatan besar buat kami untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan daerah santri, pesantren. Bapak sudah beratus-ratus kali berkata orang sebagai betul istiwa. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah rahmatnya, program ini telah menjadi satu penghormatan besar buat kami untuk menjalin kerjasama erat dengan Pesantren Aswaja Nusantara dan Universitas Islam Indonesia. Kami ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pihak Pesantren Aswaja Nusantara yang sudi menerima kunjungan kami ke sini. Semoga dengan kolaborasi bersama ini akan memberi peluang kepada semua pihak untuk berkongsi pengalaman dan ilmu dalam suasana yang penuh semangat dan ukhuwah. Hadirin sekalian, bagi membuka tirai majlis kita pada hari ini, pasti tiada serinya jikalau tidak disulami dengan ucapan alu-aluan daripada tuan rumah yang kita muliakan. Justru itu, majlis dengan segala hormat dan penuh takzim mempersilakan Bapa Muhammad Mustafid, Ketua Pesantren Pelajar dan Mahasiswa Aswaja Nusantara untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan ini mempersilakan. mohon maaf ini ya. Yang dipanggil Pak Mustafid, yang datang pembantu umumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kedua ya di Jogja atau hari keberapa? Oh, hari keempat, sudah pusing-pusing. Oke, baik. Terima kasih. Saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan pesantren. Just in case bagi kalian mungkin ada yang baru pertama kali pesantren. Ini baru pertama kali. Oke, jadi this is pesantren. Pesantren is Islamic dormitory. Jadi di sini tempat berkumpulnya para santri, ya kita sebutnya santri ya. Untuk student kita sebut santri di sini. Nah, di sini para santri akan belajar terkait dengan ilmu-ilmu agama. Apakah kemudian dengan belajar ilmu agama mereka tidak sekolah? Tidak seperti itu konsepnya ya. Kalau di sini mereka pagi sekolah, kemudian waktu kita belajar itu di malam hari. Dan di sini ini adalah pusat, we call it like the center of PPM Aswaja Nusantara. We have 3 other branches. Ada 3 cabang yang lain. Some of them are student of our branches at the back. Itu ada beberapa mahasiswa santri kita di belakang. Ada 3 cabang yang lain yang mendekati kampus-kampus yang ada di Yogyakarta. Sebagian besar santri di Aswaja Nusantara ini adalah mahasiswa, meskipun kita memiliki juga pelajar. Jadi most of them are actually undergraduate students. Jadi di sini kita belajar. Di pagi hari mereka kuliah, kemudian kelas untuk di pesantren baru mulai di malam habis maghrib dan kemudian setelah subuh. Jadi di sini tidak boleh setelah subuh tidur lagi. Tidak ada gitu ya. Jadi setelah subuh mereka biasanya dimulai dengan doa yang kita sebut dengan mujahadah, baru kemudian dilanjutkan dengan mengaji kitab. Jadi ngajinya ngaji kitab kita sebutnya kitab kuning, yang artinya kitab berbahasa Arab yang sebelumnya itu biasanya ditulis di kertasnya yang warna kuning, sehingga terkenalnya jadi kitab kuning. Padahal sekarang sudah kitabnya warnanya putih, ada yang warnanya tidak harus kuning gitu. Nah, itu sedikit perkenalan dengan Pesantren Aswaja Nusantara. And kami dari segenap pengasuh dan keluarga besar Pesantren Aswaja Nusantara welcome you all, dan terima kasih sekali sudah berkenan untuk bersua dengan kami. Dan kita juga sangat senang sekali, kita sebutnya menambah persaudaraan.
Now we have like our new brother and sisters already. Ya, dan demikian ini yang bisa kita mohon maaf nanti kalau memang dari penyambutan kami, dari suguhan kami, atau ada tindak tanduk kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih diucapkan kepada Wakil Pesantren Aswaja Nusantara di atas kata-kata yang begitu menyentuh sanubari sebentar tadi. Seterusnya, majlis yang penuh bersejarah ini akan diteruskan lagi dengan ucapan daripada Wakil Universitas Islam Indonesia UII yang kehadirannya amat kami hargai dan nanti-nantikan. Justru itu, dengan segala hormat dan penuh takzim, mempersilakan Profesor Johan Arifin, Dekan Fakultas Bisnes dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia untuk menyampaikan sepatah dua kata. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Tes, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara yang sangat bagus sekali ya. Ini momentum yang bagus sekali mempertemukan antara dunia akademik dengan dunia pesantren, yang dikemas dalam sebuah kegiatan yang namanya pengabdian masyarakat internasional. Luar biasa ini ya. Nah, harapan kami ini adalah merupakan satu tindakan nyata konkret dari kerjasama yang kemarin kita sign bersama 2 hari yang lalu ya, antara UII, FPUII ya dengan Universitas UITM ya, Perak, Malaysia. Langsung dapat kegiatan nyata ya untuk pengabdian masyarakat, community services. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan antara Indonesia dan Malaysia terkait dengan pendidikan tinggi itu tidak hanya melulu di bidang akademik, tetapi juga di bidang sosial kemasyarakatan. Sehingga kita sampai hari di sini di sebuah daerah yang ini merupakan daerah santri, pesantren. Menurut Pak Kiai tadi ada 17 pesantren di Melangi ini, 17 pesantren. Dan masing-masing pesantren itu punya branch di luar daerah. Jadi ini adalah pusat kota santri di Yogyakarta. Ada banyak ya. Nah, dan di sini banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional kampung ini. Mereka digembleng, mereka di manage sedemikian rupa dari aspek karakteristik Islaminya, keagamaannya, juga dari bidang pendidikan juga tidak lupa, sehingga melahirkan tokoh-tokoh Islam yang terkenal di Indonesia. Nah, jadi alhamdulillah ya, dari Universitas Perak Malaysia sudah sampai di sini nih, Bang Saiful nih, alhamdulillah ini. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan ya, kolaborasi in between Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII dengan UITM ya, Perak Malaysia, itu nanti kolaborasinya akan baik dan bisa memberikan manfaat bagi kami jadi FPUII, UITM Perak dan juga semua baik pengelola pesantren maupun para santri di pesantren Aswaja Nusantara ini. Terima kasih. Pulau Irian, burungnya cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Profesor Johan Arifin atas kata-kata yang begitu menyentuh hati sebentar tadi. Seterusnya, majlis diteruskan lagi dengan menjemput Wakil UITM Cawangan Perak Kampus Tapa untuk memberikan sepatah dua kata. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Profesor Madya Dr. Ahmad Saiful Azlin bin Putih Saleh untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan ini mempersilakan.
saya baca sedikit teksnya ya, Pak. Bapak mungkin sudah beratus-ratus kali bercakap. So kalau saya mau bercakap, saya kena buka saya punya spek mata. Saya ada rabun dekat. Baik ya, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah rahmat dan kurnianya kita diberi kesempatan untuk bersama-sama berkumpul. Oh, dekat lagi ya. Okey. Minta maaf Pak, saya tidak biasa karaoke. Bersama-sama berkumpul pada hari yang penuh bermakna ini dalam program pengantarabangsaan khidmat masyarakat Jiwa UiTM Jiwa Global, anjuran Fakulti Perekonomian UiTM Cangguhan Perak, Kampus Tapah dengan kerjasama Unit Kepimpinan Pelajar Bahagian Hal Ehwal Pelajar Universitas Islam Indonesia dan juga Pesantren Aswaja. Hari ini terbahas sebagai sejarah istimewa pertemuan tiga institusi daripada dua negara yang berbeza, Malaysia dan Indonesia. Ya, kita serumpun saja Pak ya. Namun disatukan oleh jiwa keilmuan, semangat kolaborasi serta harapan terhadap masa depan yang lebih gemilang. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas penerimaan daripada pesantren pelajar dan mahasiswa Aswaja Nusantara Yogyakarta Indonesia yang begitu mesra dan penuh keikhlasan. Sambutan ini adalah satu penghormatan yang amat kami hargai. Sesungguhnya keberadaan kami di sini bukanlah sekadar perjalanan fizikal, tetapi sebuah pengalaman kerohanian berharga yang akan terus tersemat dalam ingatan. Melalui kolaborasi ini, kita bukan sahaja memperkayakan ilmu dan pengalaman, malah memperkukuhkan jalinan ukhuwah akademik, budaya dan masyarakat. Pertemuan ini membuka ruang baharu untuk kerjasama antarabangsa yang memberi manfaat bukan sahaja kepada institusi tetapi juga secara langsung kepada masyarakat melalui aktiviti khidmat komuniti yang dijalankan. Pada masa yang sama, ia menjadi medan untuk memperkukuh kerjasama mahasiswa, dosen, pensyarah, pentadbir dan komunitas setempat dalam menjadikan ilmu, budaya serta tanggungjawab sosial sebagai teras utama dalam membina hubungan yang berterusan, bermakna dan berimpak tinggi. Saya sebagai wakil daripada Fakultas Perekonomian ingin menzahirkan bahagian yang tulus kepada semua pihak yang terlibat dalam memastikan kelancaran majlis ini. Tanpa usaha gigih dan komitmen anda semua, pertemuan bersejarah ini tidak mungkin dapat direalisasikan. Kepada para mahasiswa, inilah peluang keemasan untuk mengembangkan potensi diri, memperkukuh kepimpinan dan membangunkan kemahiran insaniah melalui penglibatan aktif dalam program ini. Ke Pesantren Aswaja menabur bukti. Indahnya alunan bacaan Al-Quran, merdunya salawat, sampai ke Malaysia nanti kami termimpi-mimpi. Dipersilakan Pak Mustafid. Ya, matur suwun. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas silaturahim, atas kunjungan dari sahabat-sahabat dari Malaysia. Dalam tradisi pesantren, kan, silaturahim itu punya dua hikmah. Kan. Hikmah pertama, jadi wasilah. Wasilah itu perantara. Kan. Untuk umur yang lebih panjang, umur yang bermanfaat, barokah, sehat, Allahumma amin. Kan. Yang kedua, rezeki yang halalan thayyiban mubarakan. Kan. Rezeki yang banyak, yang melimpah, yang barokah, yang berkah. Nah, Allahumma amin. Nah, kami mohon maaf juga karena ternyata yang bisa hadir di santri di sini mungkin hanya sekitar 15-an. Karena ini fase kuliah, kan? Jadi sebagian besar ini kuliah. Yang di UNU saja ada 12 orang yang berangkat pagi-pagi tadi kan ada acara orientasi pagi. Kemudian yang di UIN, di UGM bukan UGM, UGM itu juga nggak bisa hadir ke sini, kan? Jadi tapi semoga ini tidak mengurangi makna dari silaturahim ini, kan? Nah, yang kedua,
kami paling tidak saya bukan basis ekonomi, tapi dirosah Islamiyah atau Islamic Studies itu. Karena itu kami dalam konteks perkongsian ilmu ini hanya akan bicara pada batas-batas otoritas kami. Jadi sebatas soal katakanlah keilmuan keislaman yang mungkin nanti juga nyambung dengan persoalan ekonomi. Nah, yang ketiga, kami mau berangkat dari kenyataan pahit di Indonesia. Dan di Indonesia ini ada ratusan universitas, dan ada ratusan tambang. Dan orang menyebutnya sebagai Khotul Istiwa. Jadi apapun ada di Indonesia itu. Dan para sufi mengatakan Indonesia itu seperti kepingan surga yang jatuh di bumi. Dan di Indonesia itu melimpar apapun pasti tumbuh. Kan? Nah, mestinya Indonesia itu subur, sejahtera, berkeadilan dan sebagainya. Tapi faktanya adalah sampai detik ini jumlah kemiskinan di Indonesia itu lebih dari 45% dengan standar Bank Dunia. Jadi sangat tinggi sekali. Jadi kalau dengan $2,115 batas kemiskinan menurut Bank Dunia, jadi di Indonesia itu jumlahnya lebih dari 45%. Berarti dari 270 juta penduduk Indonesia, lebih dari 150 juta itu berada di garis kemiskinan. Nah, kalau menggunakan parameter pemerintah tentu beda, kan? Karena parameter pemerintah itu kalau dikuantifikasi kira-kira mereka yang penghasilannya kurang dari 600.000, nah baru disebut miskin. Kalau saya dalam 1 bulan itu pendapatannya katakanlah 650.000, lastu minal fuqara. Saya bukan orang miskin, tapi lastu lakin minal agniya. Tapi berada di atas garis kemiskinan, termasuk dari orang-orang yang hidupnya itu berkecukupan. Jadi, tapi kita bisa membayangkan bagaimana bisa hidup dengan Rp600.000 per bulan. Mahasiswa aja mungkin nggak bisa. Nah, itu fakta yang pahit dalam konteks ekonomi di Indonesia. Belum kalau kita melihat indeks pembangunan manusia di Indonesia itu atau indeks Gini misalnya, atau kemiskinan juga itu sangat luar biasa di Indonesia. Jadi ada fakta yang sangat pahit di satu sisi, tapi ada fakta juga yang tadi membuat kita bisa jadi optimis karena sumber dayanya yang sangat luar biasa, kemudian potensi kata alamnya luar biasa, kan? Tanahnya yang sangat subur. Nah, pertanyaannya adalah ada juga Indonesia indeks demokrasi juga semakin menurun saat ini. Sejak Pak Jokowi jadi presiden itu indeks demokrasi menurun, indeks korupsi naik, kan? Bahkan korupsi seks itu juga naik, kan? Sektorsian itu naik di Indonesia. Nah, pertanyaannya dalam perspektif agama, mengapa itu bisa terjadi? Profesor ekonomi banyak, fakultas ekonomi banyak, jurusan akuntansi banyak sekali, ilmu ekonomi pembangunan juga banyak sekali. Nah, dalam perspektif pesantren, salah satu jawaban normatifnya adalah karena ilmunya tidak bermanfaat. Jadi ilmu yang tidak bermanfaat itu membuat kenyataan jadi kacau balau. Nah, pertanyaannya, ini sebenarnya yang kami ingin sharingkan kepada teman-teman dari Malaysia. Apa filosofi pendidikan pesantren? Nah, filosofi pendidikan pesantren itu berangkat dari filsafat manusia. Nah, filsafat manusia menurut para filosof, salah satunya Imam Ghazali dan radhiyallahu anhu, itu manusia itu terdiri dari 2 bagian pokok. Pertama jasmani, yang kedua rohani.
Nah, pendidikan yang ideal menurut Imam Ghazali adalah pendidikan yang memberikan asupan, memberikan pengetahuan, memberikan vitamin kepada dua dimensi manusia ini, dimensi jasmani dan dimensi rohani. Nah, dimensi jasmani itu apa? Nah, satu tubuh kita, kan? Kemudian apa? Yang kedua adalah kesetimbangan antar tubuh itu. Jadi gini, kalau misalnya Anda itu pernah mendengar kemampuan misalnya anjing dalam melakukan penciuman yang sangat luar biasa, atau jejak masyarakat misalnya Dayak misalnya yang luar biasa dalam dalam melacak jejak seseorang. Sebenarnya manusia punya potensi untuk dilatih itu. Hanya saja belum ada pendidikan yang pas, sehingga potensi itu tenggelam. Nah, tapi karena sistem pendidikannya enggak mendukung, maka potensi itu tidak termaterialisasikan. Nah, kalau ini sih enggak begitu problematik. Nah, yang problematik justru kalau kita melihat konsep rohani dari manusia. Jadi menurut Imam Ghazali itu manusia rohani itu ada beberapa. Pertama, akal. Jadi kalau ingin cerdas, jadi manusia yang seutuhnya, akal ini harus cerdas. Jadi smart people gitu kan. Jadi seorang zaki kan. Seorang yang nabil gitu bahasa Arabnya. Orang yang cerdas. Ya. Jadi kemampuan analisis itu menjadi salah satu unsur pokok kan, yang membentuk keutuhan potensi manusia. Tapi aspek rohani manusia bukan hanya akal, ya, apalagi yang kedua adalah hati. Nah, hati itu apa? Ini biasa aja, jangan terlalu. Nah, hati ini apa? Hati itu segumpal daging yang ada dalam dada manusia, tapi dia sangat menentukan baik buruknya sikap, perbuatan dan perilaku seseorang. Jadi kalau hati dan akal itu tidak nyambung, maka yang terjadi adalah split personality. Orangnya cerdas tapi mudah menipu. Cerdas secara akuntansi, tapi akuntansi tidak untuk melakukan pembukuan yang akuntabel, tapi untuk ngakali. Jadi ilmu akuntansi itu bisa untuk akuntabilitas, transparansi, tapi juga untuk menyembunyikan korupsi. Nah, banyak korupsi yang tidak terdeteksi karena akuntansinya yang luar biasa. Wah, bagus ini. Nah, gitu. Itu karena apa? Karena hati dan akal dan hati itu nggak nyambung. Maka manusia yang utuh itu adalah orang yang akalnya cerdas, tapi hatinya juga cerdas. Jadi tahu yang hak dan yang batil, mana yang valid dan invalid, mana yang bermanfaat yang tidak bermanfaat, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang proper dan mana yang tidak proper. Nah, itu hati. Tapi ternyata manusia dalam filsafat pendidikan Islam bukan hanya terdiri dari akal dan hati. Ada aspek lain, yaitu syahwat. Siapapun itu punya syahwat. Nggak ada manusia yang nggak punya syahwat. Nah, tapi syahwat ini bisa dikelola. Jadi kalau Imam Ghazali mengumpamakan syahwat itu seperti kuda. Kuda itu kalau bisa dilatih dengan baik, bisa dilatih dengan disiplin, dia akan jadi tunggangan yang luar biasa. Tapi kalau kita gagal mengendalikan syahwat, mengendalikan kuda, kita akan terpelanting dari kuda tersebut. Nah, kadang-kadang kan perbuatan yang unetik gitu, unethical gitu, atau unprofesional itu lahir dari syahwat yang tidak bisa dikendalikan. Syahwat untuk menguasai, syahwat untuk untuk makan enak, syahwat untuk melakukan akumulasi kekayaan, syahwat untuk bahkan misalnya untuk biar dianggap luar biasa. Nah, ini aspek batin, aspek rohani dari manusia yang mestinya itu perlu dididik,
yang seimbang dengan pendidikan akal. Nah, yang keempat selain syahwat adalah nafsu. Jadi dalam diri kita itu ada nafsu, ada ruh, kan? Nafsu itu diibaratkan seperti apa? Seperti anjing, kan? Anjing itu kan menyala-nyala, kan? Dan selama hidup manusia itu dia pasti punya nafsu, kan? Jadi hanya malaikat yang nggak punya nafsu, hanya malaikat yang nggak punya syahwat, kan? Selama kita hidup itu dalam diri kita itu pasti punya nafsu, punya syahwat. Jadi siapapun sebenarnya bisa jatuh ke asfalas safilin, ke makom yang paling rendah. Tapi juga dengan kemampuan mengelola hati, syahwat dan nafsu tadi, orang bisa jadi a'lal iliyin, kan? Derajat yang tinggi, bahkan malaikat pun cemburu dengan pencapaian itu. Nah, pendidikan sekarang itu pendidikan yang tidak seimbang dalam mendidik akal, kan? Mendidik hati, mendidik syahwat, dan mendidik nafsu. Nah, kalau ini kombinasi pendidikan ini itu diterapkan dalam tradisi pendidikan kita, kita akan mendapatkan orang yang cerdas sekaligus berintegritas, orang yang jujur tapi sangat kompeten. Nah, masalahnya adalah sekarang ini banyak orang, katakanlah banyak akademisi, tapi sedikit yang jadi public intellectual. Jadi orang pinter banyak, kan? Tapi belum tentu berintegritas. Nah, gitu. Di sisi lain dalam tradisi pendidikan Islam, nah ini banyak orang berintegritas, tapi teknokrasinya lemah, nah, akademisinya lemah. Nah ini problem apa? Kalau kami melihat dunia Islam itu ya seperti ini, kan? Itu, nah maka tantangan kita kalau ingin mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, ekonomi yang sejahtera, akuntansi yang akuntabel, kan? Maka rekonstruksi itu harus dimulai dari dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikan kita hanya mengasah kecerdasan IQ atau kecerdasan otak, maka berbagai problem, berbagai persoalan itu akan terus lahir di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir, nah jadi gini, ilmu ekonomi itu mestinya harus punya fondasi filosofi yang kuat. Nah, filosofi ini ada dua aspek. Satu, filosofinya, filsafat ekonominya. Yang kedua, value-nya, nilainya, kan? Kalau filsafatnya kuat, value-nya lemah, itu sistem apapun akan jebol. Sistem apapun akan korup. Karena power tend to corrupt. Itu sudah hukum alami. Ya, makanya value ini harus diperkuat untuk menjadi orang yang berkarakter. Nah, yang terakhir jadi gini. Kami itu dari dunia pesantren itu begini, hanya mendengar saja di dalam tradisi akademik itu, misalnya istilah world class research university, dan universitas riset berkelas dunia. Bagi saya tuh nggak masalah, bagus-bagus saja, kan? Ya, jadi ada world ranking misalnya, ada penjaminan mutu. Nah, cuman persoalannya adalah pemanaan terhadap universitas kelas dunia itu apa? Saya nggak bangga ini universitas kelas dunia, tapi penelitiannya, akademisinya justru menjustifikasi kebijakan yang tidak adil, kebijakan yang rasis misalnya, kebijakan yang tidak proper misalnya. Nah, makanya kita perlu memaknai ulang konsep universitas berkelas dunia. Jadi bagi saya, universitas berkelas dunia itu harus dimaknai sebagai universitas yang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia. Universitas yang mampu mengolah, memanfaatkan semua potensi anugerah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia. Persoalannya adalah, nah ini saya kira Indonesia dan Malaysia hampir sama ini.
Hampir semua masalah dunia itu ada di Indonesia, ada juga di Malaysia. Jadi masalah korupsi ada di Indonesia, masalah pencemaran lingkungan juga ada di Indonesia, masalah pengangguran juga ada di Indonesia. Di Malaysia saya nggak tahu data statistiknya, tapi saya yakin itu pasti ada. Ya kan? Nah, ya kan, ada kan? Nah, maka universitas yang bermakna, yang berkelas dunia adalah sejauh mana risetnya, pembelajarannya, pengabdian masyarakatnya mampu menjawab persoalan-persoalan tersebut. Nah, jadi bukan wah citasinya, bukan wah ini di apa terus maknanya bagi masyarakat, kan? Apa maknanya? Gitu. Karena Islam itu punya konsep yang disebut dengan al-ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat. Kan? Ilmu yang bukan hanya di kepala, tapi juga bisa dipraksiskan, dipraktekkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi gini, kalau di Indonesia itu ada dua bentuk organisasi mahasiswa atau pertubuhan. Nah, tapi enggak, pertubuhan itu bukan bahasa yang baku di Indonesia, organisasi. Jadi satu organisasi intra, yang kedua ekstra. Intra itu basisnya kampus. Jadi namanya BEM, kan, itu eksekutifnya, DPR-nya namanya Senat Mahasiswa. Nah, itu kalau itu yang intra. Yang ekstra itu organisasi yang skalanya nasional maupun daerah, tapi nggak ada kaitan struktural dengan kampus. Nah, seperti pernah dengar PMII, HMI, KAMI. Nah, ini organisasi yang tidak berbasis struktur di kampus. Nah, ini punya jaringan di mana-mana bahkan nasional begitu. Nah, itu Nah, dua-duanya itu punya dinamika sendiri-sendiri, dan kalau dilacak itu ya usianya ya seusia pergerakan apa yang ada di mana yang ada di Indonesia. Nah, akhir-akhir ini banyak gerakan mahasiswa yang sangat kritikal terhadap kebijakan pemerintah, terutama kebijakan ekonomi, kebijakan politik dan sebagainya. Kemarin sebelum kesini kan ada kisruh-kisruh itu, kan ada bakar-membakar. Itu salah satu sebenarnya diageni oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa di Indonesia itu disebut sebagai agent of social change, karena hampir tidak ada perubahan sosial di Indonesia yang tidak melibatkan mahasiswa. Nah, gitu itu anunya. Nah, memang dinamikanya sekarang yang ekstra tadi itu nyambung dengan dengan partai politik. Nah, gitu. Jadi kadang-kadang terkooptasi. Gitu. Nah, itu informasi sedikit tentang organisasi mahasiswa di Indonesia. Nggih, matur suwun. Nggih, terima kasih. Okey, baik, minta maaf ya. Kita tukar sedikit atur cara pada pagi ini. Okey. Kita mulakan dengan pemberian cenderamata, ya. Okey. Dengan ini saya ingin menjemput Profesor Johan Arifin selaku Dekan Fakultas Bisnes and Ekonomika Universiti Islam Indonesia, diiringi oleh Pak Deka ke hadapan untuk menyampaikan cenderamata kepada pihak pesantren. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Memandangkan mereka ada kekangan masa, kita dahulukan atur cara ini. Dipersilakan, dijemput Encik Mustafid untuk menerima cenderamata daripada pihak Universitas Islam Indonesia. Okey, disaksikan ya pemberian cenderamata daripada Universitas Islam Indonesia kepada pesantren Aswaja Nusantara, dan juga sesi bergambar. Dan UII juga sudi memberi cenderamata kepada pihak kami
Terima kasih diucapkan daripada UiTM kepada Dr. Eni selaku Ketua Pusat Pengajian Fakulti Perakaunan. Dan di sini juga pihak Pesantren Aswaja Nusantara juga ingin memberikan cenderamata kepada pihak UiTM. Terima kasih kami ucapkan. Okay. Seterusnya kepada Wakil Universitas Islam Indonesia. Salam Pak. Okey, jadi dekat sini kita akan buat pembahagian grup. Kita akan pecahkan kepada 6 grup. Jadi saya nak minta yang daripada Belia Perak, UKP dan pesantren minta bangun dahulu sebab kita nak bagi grup korang. Yang ni ke depan balik, ke depan. Ke depan. Luffy ke depan. Lokman ke depan sikit. Sekejap. Ke depan. Sebelum kita memulakan atau cara penyampaian hadiah, pihak kami ingin menjemput Encik Muhammad Syahril bin Abdul Rashid, Koordinator Unit Kepimpinan Pelajar Bahagian Hal Ehwal Pelajar, untuk memberikan ucapan penutup program kita pada hari ini. Majlis dengan ini mempersilakan. Kita santai-santai aja ya. Okey, jadinya saya kira ini adalah salah satu program yang saya rasakan sebagai amat berjaya daripada segi bagaimana kita hendak melakukan ataupun mengadakan satu program yang bersifat lebih dekat dengan komunitinya. Okey, kami di HCP kebanyakan masanya ini adalah sumbangan kami yang perlu kami lakukan, dan untuk pengetahuan bapa dan juga pelajar-pelajar di pesantren, kami di sana juga seringkali mengadakan program-program sedemikian sebegini kerana kami hendak dekat dengan masyarakat gitu. Okey, jadinya pembangunan belia itu apabila dekat dengan masyarakat, mereka boleh menjadi lebih kritis dan juga lebih analitikal terhadap mereka-mereka yang berada di sekitar masyarakat itu. Okey, untuk pengetahuan juga, ini adalah merupakan program kedua kali yang kami lakukan di HCP yang melibatkan program kerjasama universiti dan juga masyarakat setempat di Indonesia. Pertama kalinya kami lakukan di Bandung di Rumah Sakit Muhammadiyah. Okey, yang mana kami lakukan sedikit sumbangan dan juga aktivitas yang minimal lah di sana. Okey, dan saya harap daripada aktiviti yang dilakukan sebentar tadi, okey, begitu hiruk pikuk, berlari ke sana kemari,
okey, mungkin bisa menjalinkan satu ukhuwah yang mungkin boleh dipanjangkan di masa akan datang, yang bisa memberikan kelebihan dan juga berkongsi okey, apa-apa yang positif daripada pihak Malaysia dan juga Indonesia untuk dipanjangkan di masa-masa hadapan. InsyaAllah Bapak, jika ada rezekinya itu, jika ada kelapangannya itu, nanti mungkin kami bisa akan datang sekali lagi. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan juga UAA dan juga para pelajar pesantren di Aswaja ini, dan juga fakulti akaun daripada Dr. Eni yang juga telah membuka ruang kepada ACP untuk bekerjasama untuk datang bersama-sama ke dalam program ini untuk menjalankan program ini bersama-sama. Okey, insya-Allah yang mana saya kira yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurangnya itu adalah datang daripada kelemahan diri sendiri. Sebelum saya akhiri ucapan saya dan merasmikan, saya kena merasmikan ke? Takkan Dr. Eni yang rasmikan kan? Okey. Sebelum saya akhiri ucapan saya akhirilah dengan sebuah gurindam yang saya kira agak popular lah di Malaysia itu. Jadinya kalau saya sebut itu mesti dibalas dengan cakap. Okey. Okey, jadi ini adalah pengakhirannya. Okey, tuai padi antara masak. Esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Okey. Tapi Bapak, saya enggak bisa untuk rindu lebih-lebih kerana isterinya berada di sana. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.